Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agus Wibowo, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya atas nama Hibat Fajar Ramadhani dari kelas 2F Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang saya pahami dan yang saya ketahui tentang perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Sebelum itu, demokrasi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang diantaranya ada demos dan juga kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa dari kata tersebut, definisi demokrasi itu merupakan sebuah kedaulatan yang secara langsung dikuasai oleh rakyat. Dan ada beberapa tokoh seperti Jim Lee Asidik dan juga Abraham Lincoln yang berpendapat bahwa demokrasi itu merupakan kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi secara umum ada demokrasi secara langsung dan juga secara tidak langsung. Dan menurut Bapak Torres selaku tokoh demokrasi melihat demokrasi itu dari dua sisi gitu, dari dua aspek. Yang pertama itu formal demokrasi dan juga substantif demokrasi. Yang dimana formal demokrasi ini merupakan demokrasi dengan sistem pemerintahan. Contohnya sistem pemerintahan parlementer dan juga sistem pemerintahan presidensial. Dan juga yang kedua yaitu substantif demokrasi, yang merupakan sebuah proses berjalannya demokrasi tersebut, seperti pemilihan umum secara langsung atau secara perwakilan. Dan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Perkembangan demokrasi di negara Indonesia itu dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama itu demokrasi parlementer, yang periode kedua yang bernama demokrasi terpemimpin, yang ketiga ada periode demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan juga yang keempat periode yang keempat sampai sekarang itu periode Pancasila, yang dimana nilai-nilai demokrasi dapat kita lihat dalam Undang-Undang Pasal 22 1945 yang berasaskan luber dan jurdil dalam pemilihan. Oke, secara umum dalam sistem pemerintahan, demokrasi itu mengandung unsur-unsur yang paling penting. Di antaranya itu ada keterlibatan warga atau keterlibatan rakyat dalam membuat keputusan. Yang kedua ada tingkat persamaan tertentu antar rakyat atau antar warga negara. Yang ketiga ada tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat ada suatu sistem perwakilan pemilihan. Dan yang kelima ada suatu sistem pemilihan kekuasaan yang dilakukan secara mayoritas. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang saya dapat sampaikan sesuai modul yang Bapak berikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.